Selamat sore ibu-ibu yang ada di rumah. Jumpa lagi dalam persekutuan Komisi Perempuan Maria Magdalena. Puji syukur untuk kesempatan pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersekutu secara daring. Mari sebelum kita mengawali persekutuan kita pada sore hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di sore hari ini kami mau bersekutu bersama secara daring. Arahkan hati kami Tuhan, supaya dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, walaupun secara daring kami dapat sungguh-sungguh mengikuti persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau serahkan Tuhan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini membuat kita harus berada dalam rumah. Kita tidak bisa bertemu dengan teman untuk rapat ataupun untuk pelayanan di gereja. Banyak waktu yang kita habiskan di dalam rumah, berkumpul dengan suami dan anak kita. Kita seharusnya mengisi kesempatan berkumpul ini untuk membawa keluarga kita lebih mengasihi Tuhan dan juga menjalin relasi yang baik antar anggota keluarga. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, seharusnya dengan semakin sering kita bertemu, hubungan antar anggota keluarga semakin baik. Tapi pada kenyataannya banyak yang tidak mengalami hal itu. Dengan sering bertemu, justru memicu pertengkaran dan bahkan secara sengaja ataupun tidak sengaja kita menyakiti anggota keluarga kita melalui perkataan maupun perbuatan kita. Oleh sebab itu, persekutuan Komisi Perempuan sore ini mengangkat tema KDRT. Mungkinkah telah terjadi KDRT dalam rumah tangga kita dan bagaimana kita menghadapinya? Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita. Karena Tuhanlah yang paling mengerti dan peduli terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti.
Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Selamat sore kaum perempuan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur 34 ayat 12 sampai 23. Demikian bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong.
Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau merenungkannya dan melakukan kehendak Tuhan. Kaum perempuan, berbagai media nasional dan internasional melansir bahwa salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Penyebabnya macam-macam, termasuk meningkatnya beban finansial, beban tugas dan tuntutan, serta beban psikologis. KDRT atau yang juga dikenal sebagai domestic violence, kekerasan domestik, adalah jenis kekerasan yang terjadi di antara pasangan suami istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Macamnya ada 4. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu segala perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka-luka, dan kondisi tidak berdaya. Seperti menendang, memukul, dan menampar. Kekerasan fisik bisa mengancam nyawa, bahkan menyebabkan kematian. Yang kedua, kekerasan psikis, yaitu segala perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa takut, trauma, depresi, tidak berdaya, dan kehilangan rasa percaya diri. Seperti berkata kasar, menghina, memaksa, dan mengancam. Kekerasan psikis bisa membuat korbannya sampai mengalami gangguan psikologis, bahkan sampai memilih bunuh diri. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu perbuatan memaksa pasangannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, meliputi kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ intim, mencium, berhubungan seksual secara paksa, serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa jijik, terhina, dan merasa dikendalikan. Dan yang keempat, kekerasan ekonomi, yaitu perilaku mengancam atau membatasi kebebasan finansial korban, termasuk membatasi korban bekerja untuk menghasilkan uang, atau sebaliknya, memaksanya bekerja untuk dieksploitasi, pelacuran termasuk di sini, menelantarkan anggota-anggota keluarga, dan merampas atau memanipulasi harta benda korban. Jadi ada 4 macam kekerasan. Saya setuju bahwa salah satu dampak pandemi COVID-19 adalah meningkatnya jumlah kasus KDRT. Berbagai pembatasan sosial akibat pandemi telah meningkatkan beban finansial, beban tugas dan tuntutan dalam rumah tangga, serta beban psikologis dari anggota-anggota keluarga. Semua itu dapat memicu terjadinya KDRT. Tapi perlu dicatat
bahwa KDRT, jika sampai itu terjadi, itu berarti sudah ada benih-benih kekerasan sebelumnya dalam rumah tangga itu. Buktinya, tidak dalam semua rumah tangga terjadi KDRT, kendati semuanya mengalami dampak pandemi. Benih-benih kekerasan itu diciptakan oleh jenis kekerasan lainnya yang disebut kekerasan struktural. Untuk mengatasinya, kita harus mengerjakan apa yang namanya perdamaian positif. Apa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positif berarti bersifat nyata dan membangun. Perdamaian positif berarti perdamaian yang diwujud nyatakan dalam konteks pergaulan antar manusia. Salah satu tokoh utama dalam studi perdamaian adalah Johan Galtung. Dia seorang sosiolog, pemikir, dan aktivis perdamaian dari Norwegia. Menurut Galtung, ada dua macam perdamaian. Perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif adalah situasi tidak ada perang. Sedangkan perdamaian positif adalah situasi tidak ada kekerasan struktural. Galtung menemukan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, angka kematian justru lebih tinggi ketimbang saat perang. Di masa perang, orang mati karena peluru. Di masa damai, orang mati karena kelaparan, kedinginan, dan sakit penyakit. Mereka tidak punya akses ke pelayanan kesehatan, pendidikan, mata pencaharian, dan sebagainya. Itu berarti tidak ada perdamaian positif. Kendati tidak ada perang, kekerasan struktural sedang berlangsung. Setiap hari kita berpapasan dengan banyak orang, di antaranya orang miskin dan orang sakit. Tidak ada konflik, tidak ada pertikaian, tapi itu tidak bisa dikatakan perdamaian positif. Mengapa? Karena kekerasan struktural sedang berlangsung di sana. Kita membiarkan mereka seperti itu. Kita bersikap masa bodoh satu sama lain. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Perdamaian positif terwujud ketika kita membuka hati dan mengulurkan tangan kita untuk menolong satu sama lain. Termasuk di tengah keluarga. Bisa jadi tidak ada konflik dan pertikaian. Tapi itu bukan berarti perdamaian positif. Tanpa kita sadari, kekerasan struktural mungkin sedang berlangsung. Setiap anggota keluarga asik dengan urusan dan kepentingannya sendiri. Tidak ada konflik dan pertikaian. Benar. Tapi itu karena satu sama lain tidak peduli. Perdamaian positif terwujud ketika hubungan yang sengaja antar anggota keluarga dibangun untuk saling menghargai. Intinya, perdamaian positif adalah terwujudnya keadilan sosial di tengah keluarga. Seperti kata-kata bijak dari Martin Luther King Jr. Dia berkata, true peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. Perdamaian sejati bukanlah sekadar tidak adanya tekanan atau konflik fisik, melainkan adanya keadilan. Kaum perempuan, mari kita pahami lebih dalam
makna perdamaian positif. Menurut Mazmur 34 ayat 12 sampai 23. Tertulis di ayat 13 demikian. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Menurut ayat ini, perdamaian positif berarti bukan cuma perihal hidup dan berumur panjang, tapi terutama melihat yang baik. Tujuan manusia hidup dan berumur panjang adalah untuk melihat yang baik, bukan sebaliknya. Itu berarti melihat yang baik lebih penting, jauh lebih penting ketimbang hidup dan berumur panjang. Ada yang bilang usia lanjut itu indah, maka disebut usia indah. Menurut saya belum tentu. Banyak orang yang berusia lanjut hidupnya susah, tidak indah. Bukan saja kesehatan mereka merosot, mereka harus melihat anak cucu mereka bertikai. Anak-anak mereka tidak akur. Mantu-mantu mereka berselisih paham. Cucu-cucu mereka tumbuh tidak seperti yang diharapkan, dan seterusnya. Usia lanjut bisa dikatakan indah hanya jika dimaknai. Kita harus berupaya agar para lansia, ayah ibu kita, kakek nenek kita melihat yang baik. Kita harus berupaya menjadi hal baik yang mereka lihat, sehingga usia lanjut mereka terasa indah. Apa arti baik? Istilah Ibrani tov, baik, juga berarti utuh, lengkap, harmonis, dan menyenangkan. Dalam Perjanjian Lama versi Yunani atau Septuaginta, disingkat LXX, ya, kata tov diterjemahkan agathos, yang menyatakan baik kualitas jasmani maupun moral. Karena itu, tov selayaknya dipahami sebagai kondisi sejahtera lahir batin dari sekalian makhluk. Itulah rancang bangun dan kehendak Allah atas sekalian ciptaan. Kisah penciptaan melukiskan bagaimana Allah mengubah keadaan bumi yang tadinya belum berbentuk dan kosong. Istilah Ibraninya tohu wabohu, Kejadian pasal 1 ayat 2, menjadi tertata dan terisi. Lalu Allah menilainya sungguh amat baik. Hine tov meot. Ayat 31. Perdamaian positif berarti terwujudnya kesejahteraan dan keharmonisan di antara sekalian ciptaan, manusia, binatang, dan alam. Keadaan seperti itu tidak akan terjadi secara otomatis, tapi harus diupayakan, harus diperjuangkan. Kembali ke Mazmur 34 ayat 15. Pemazmur berkata di sana, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini selaras dengan nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. Mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya.
Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudariku, jika dalam kisah penciptaan, kekuatan tohu wabohu itu, kekuatan yang dilukiskan tidak berbentuk dan kosong, dipatahkan oleh karya firman Allah, sehingga terwujud keadaan hine tof meot, sungguh amat baik. Maka dalam sejarah selanjutnya, kuasa kegelapan yang sedang memorak-porandakan dunia ini harus dilawan oleh karya kebaikan sesuai firman Tuhan, demi terwujudnya perdamaian positif. Kalau begitu kita harus mulai dari mana? Menurut pemazmur, kita harus mulai dari anggota kecil dari tubuh yang oleh Rasul Yakobus diibaratkan api. Karena betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus pasal 3 ayat 5-6. Apa itu anggota kecil dari tubuh? Jawabannya adalah lidah. Mulut kita. Kembali ke Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kata Ibrani ra, selain jahat juga berarti menyakiti atau menyakitkan atau melukai. Sedangkan kata Ibrani mirma, selain menipu juga berarti tidak benar. Hoax, informasi bohong. Kata-kata yang menyakitkan dan kabar hoaks seringkali memicu dan mengawali permusuhan. Karena itu, jangan berkata-kata yang menyakitkan. Jangan balas kata-kata yang menyakitkan dengan kata-kata yang menyakitkan. Balaslah dengan kata-kata yang menyejukkan. Jangan ceritakan keburukan orang. Ceritakan kebaikannya. Jangan juga sebarkan kabar hoaks. Sampaikan kabar yang benar dan berguna. Apalagi dalam konteks rumah tangga. Pakai lidah kita, mulut kita, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling membangun. Bukan untuk menghina, tapi untuk memuji. Ucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan yang dilakukan oleh anggota-anggota rumah tangga, baik langsung atau tidak langsung kepada kita. Berikan pujian baik untuk setiap kebajikan yang dikerjakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setelah mulut, selanjutnya laku hidup. Kembali ke Mazmur 34, tertulis di ayat 16-17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudariku, kaum perempuan, orang-orang benar di sini dipertentangkan dengan orang-orang yang berbuat jahat. Dengan kata lain, orang-orang benar adalah orang-orang yang berbuat baik, yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kata Ibraninya sadik. Itu sebutan bagi orang yang saleh dan taat kepada hukum Allah. Kepada orang seperti itu, mata dan telinga Tuhan tertuju. Jika mereka berteriak minta tolong, maka Tuhan niscaya bertindak, melepaskan mereka
dari segala kesesakannya. Ayat 18 berkata demikian. Praktisnya, seperti nasihat Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, bukan supaya melalui kebaikan kita, orang yang berbuat jahat itu akhirnya dihukum Tuhan. Bukan. Melainkan supaya dia akhirnya menyesali kejahatannya dan bertobat ketika melihat bahwa kejahatannya kita balas dengan kebaikan. Menaruh bara api di atas kepala. Bara api adalah unsur atau sarana yang dipakai untuk menopang kehidupan pada zaman itu. Setelah orang bepergian jauh, biasanya pulang ke rumah mendapati bara api di rumahnya sudah padam. Tidak ada lagi bara api yang menyala. Maka dia akan pergi ke rumah tetangganya. Mungkin dia pernah berbuat jahat kepada tetangganya. Tapi karena kebutuhan mendesak, dia minta kepada tetangganya sedikit bara api. Kalau tetangganya itu mau membalas kejahatan dengan kejahatan, dia tidak akan memberikan bara api. Tapi kalau dia seorang anak Tuhan, dia akan berikan cukup bara api. Ditaruh di atas wadah, di atas kepalanya. Supaya dibawa pulang dan orang itu bisa menggunakan bara api itu untuk berbagai keperluan. Itu artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Supaya orang yang berbuat jahat itu menyesali kejahatannya dan bertobat. Berubah dari musuh menjadi sahabat. Jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan dengan maksud supaya dia akhirnya dihukum oleh Tuhan, itu artinya kebaikan kita itu palsu dan sia-sia. Kebaikan hanyalah kebaikan jika ia murni demi kebaikan. Seperti teladan kebaikan Allah yang dinyatakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8 berbunyi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apakah Allah membalas dosa kita dengan kematian Kristus supaya kita akhirnya dibinasakan? Tidak. Sebaliknya, supaya kita diselamatkan. Begitu juga seharusnya kebaikan kita kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Bukan supaya dia akhirnya dibinasakan, tapi supaya dia akhirnya diselamatkan. Itulah kebaikan. Setelah mulut dan laku, akhirnya harta. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai 3, Rasul Paulus menyaksikan teladan kemurahan hati dari jemaat-jemaat di Makedonia terhadap jemaat lain yang membutuhkan bantuan. Tertulis demikian, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka, yaitu jemaat-jemaat di Makedonia, meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudariku kaum perempuan, dengan berlaku demikian, jemaat-jemaat di Makedonia mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus dijalani dengan semangat, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dengan demikian karya pemeliharaan Tuhan berlangsung atas semua orang.
Wahai kaum perempuan, jika kita tidak ingin KDRT terjadi dan menghancurkan keluarga kita, hubungan-hubungan di antara pasangan suami istri, anak-anak, dan anggota rumah tangga lainnya, mulai hari ini kita harus mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk mewujudkan perdamaian positif. Jangan puas hanya dengan suasana tenang, tidak ada konflik dan pertikaian. Ingat, bisa jadi tanpa kita sadari, mungkin kekerasan struktural sedang berlangsung ketika satu sama lain bersikap dan berlaku masa bodoh. Upayakan setiap hari anggota-anggota keluarga kita melihat yang baik. Mereka hidup untuk melihat yang baik. Mulai dari diri kita. Baik mulut atau ucapan kita, laku keseharian kita, maupun bagaimana kita menggunakan uang kita. Secara sadar dan sengaja, ucapkanlah kata-kata yang baik. Jangan di rumah diam saja, ucapkanlah kata-kata yang baik. Bisa ucapan terima kasih, bisa ucapan syukur, bisa pujian, bisa nasihat, dan kata-kata baik lainnya. Balaslah kata-kata yang menyakitkan dan menjatuhkan dengan kata-kata yang menyejukkan dan membangun. Sehingga pertikaian tidak perlu terjadi, apalagi sampai berlangsung kekerasan nyata. Lakukanlah yang baik dalam keseharian kita, khususnya dalam rumah tangga. Balaslah ketidakpedulian dengan kepedulian. Sapa suamimu. Sapa anak-anakmu. Tanyakan apa yang bisa saya lakukan untukmu. Apa yang saya bisa bantu. Bercandalah dengan mereka. Ajak mereka berdoa bersama. Ceritakan pergumulan kita supaya mereka mengerti. Ajak mereka mendiskusikan hal-hal yang penting dalam rumah tangga kita. Ajak mereka di dalam pengambilan keputusan dan pilihan. Intinya balaslah ketidakpedulian dengan kepedulian. Balaslah kekerasan dengan kelembutan. Kejahatan dengan kebajikan. Serta mulai hari ini mari kita gunakan uang kita untuk segala yang baik. Bukan untuk memanjakan melulu orang-orang yang kita cintai. Ada seorang psikolog yang menyatakan bahwa termasuk kekerasan finansial adalah kebalikan dari penelantaran. Yaitu terlalu memanjakan orang-orang yang dicintai sampai akhirnya mereka itu tidak punya kekuatan atau daya juang. Tidak kunjung mandiri. Kelak mereka tidak akan siap menghadapi hidup dengan segala tantangannya. Itu termasuk kekerasan. Mari kita gunakan uang kita untuk segala yang baik. Kalau memang itu menjadi kebutuhan anggota-anggota keluarga kita, mari kita gunakan uang kita untuk mencukupkannya sejauh kemampuan kita. Tapi mari kita gunakan uang kita juga untuk pihak-pihak lain di luar keluarga kita yang membutuhkannya, supaya keluarga kita menyadari bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya untuk kita. Berkat Tuhan itu juga alat yang Tuhan pakai untuk melalui kita
memelihara kehidupan orang-orang lain. Saudariku kaum perempuan, saya akan tutup dengan tulisan ini sebagai bahan perenungan. Ada sebuah tulisan yang indah berjudul, "Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat." When you thought I wasn't looking. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat. Engkau dan aku dalam tulisan ini adalah anggota-anggota keluarga. Tulisan ini melukiskan kenyataan bahwa keindahan sebuah rumah tangga dimulai dari melihat yang baik. Demikian tulisan ini. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku melihatmu memajang lukisan pertamaku di lemari es, sehingga aku ingin melukis lagi. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku melihatmu memberi makan seekor kucing yang tersesat, sehingga aku berpikir adalah baik bersikap ramah kepada binatang. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku melihatmu membuat kue kesukaan bagiku. Sehingga aku tahu bahwa hal-hal kecil adalah hal-hal yang istimewa. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku mendengarmu mengucapkan suatu doa, sehingga aku percaya ada Allah yang dapat senantiasa aku ajak bicara. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku merasa engkau memberikan ciuman selamat malam yang begitu hangat kepadaku, sehingga aku merasa sangat dicintai. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku melihat air mata keluar dari matamu. Sehingga aku belajar bahwa kadangkala terjadi perkara-perkara yang menyakitkan, tapi tidaklah salah untuk menangis. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku melihat bahwa engkau peduli, sehingga aku ingin menjadi segala yang mungkin bagiku. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat, aku melihat dan aku ingin mengucapkan terima kasih untuk segala yang kulihat. Ketika engkau berpikir aku tidak sedang melihat. Wahai kaum perempuan, mulai hari ini, mari kita berkata baik, berlaku baik, dan menggunakan uang dengan baik. Mari kita lawan realitas dan ancaman KDRT dengan secara sengaja, sadar, dan bersemangat mewujudkan perdamaian positif. Amin. Banyak hal yang telah dibukakan mengenai KDRT. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Sekiranya ada yang salah dalam kehidupan rumah tangga kita, mari berupaya untuk memperbaikinya. Mohon kepada Tuhan agar kita memiliki bahasa kasih-Nya dalam menghadapi segala persoalan. Bahasa kasih-Mu. Kasih itu
Kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Perempuan kita pada sore hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Erik Sudarma. Mari kita akhiri persekutuan Komisi Perempuan hari ini di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu secara daring atau online pada sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa dan mengajarkan kepada kami jalan Tuhan untuk melawan realitas dan ancaman KDRT atas rumah tangga Kristen termasuk rumah tangga kami. Tolonglah kami, kaum perempuan, untuk bahu-membahu, saling menguatkan, saling mengingatkan, berupaya mewujudkan perdamaian positif, mengakhiri kekerasan struktural dalam rumah tangga kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Akhirnya, kami mohon berkat-Mu atas kami. Saudariku, kaum perempuan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, dan penghiburan dari Roh Kudus atas saudari-saudari, segenap kaum perempuan hari ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibu-ibu Komisi Perempuan, sampai jumpa di persekutuan Komisi Perempuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tetap berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.